Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 670, Zona Larangan Waktu. Qi Yurong mengeluarkan sebuah batu giok tua yang menyimpan informasi tentang bintang waktu. Batu giok ini adalah peninggalan ayahnya. Karena batu giok inilah, ayahnya terbunuh, memaksa Qi Yurong hidup bersembunyi selama bertahun-tahun. Menurut catatan di batu giok itu, saat perang bencana maha dahsyat terjadi di zaman kuno, sari cahaya abadi pecah. Namun, bukan seluruhnya yang pecah, hanya sebagian dari sari cahaya abadi yang hancur. Bagian yang pecah tersebut menghancurkan ruang angkasa dan fragmennya terlempar ke berbagai tempat yang tidak diketahui. Selama berabad-abad, para kultivator dari alam cahaya abadi terus mencari dan mengumpulkan fragmen-fragmen ini, berusaha memulihkan sari cahaya abadi. Namun, alam semesta terlalu luas. Meskipun beberapa fragmen berhasil ditemukan, masih banyak yang belum ditemukan untuk memulihkan sari cahaya abadi sepenuhnya. Semakin besar fragmennya, semakin tinggi nilainya, karena mengandung hukum waktu yang lebih dalam dan lengkap. Batu giok ini ditinggalkan oleh seorang kultivator yang tidak disebutkan namanya. Dalam catatan, disebutkan bahwa kultivator tersebut menemukan bintang waktu saat menjelajahi ruang angkasa. Namun, karena usianya sudah hampir habis, meskipun ia menemukan fragmen sari cahaya abadi, ia akhirnya meninggal di tempat tersebut. Ayah Qi Yurong menemukan batu giok ini saat kemunculan pertama bintang waktu. Saat itu, ayahnya masih di tingkat setengah langkah Kaisar Dewa dan belum menjadi kepala keluarga Qi. Namun, saat kemunculan kedua bintang waktu, rahasia batu giok ini terungkap, membawa malapetaka bagi keluarga Qi. Setelah membaca isi batu giok itu, Luo Xiu mengembalikannya kepada Qi Yurong. Ia kemudian memutuskan untuk memasuki tahap meditasi dan pelatihan tertutup. Luo Xiu tidak ingin berlatih di dekat Qi Yurong, jadi ia membuat sebuah gua kecil di tempat terpisah. Ia memasang berbagai formasi perlindungan di sekitar gua tersebut untuk memastikan keamanannya sebelum memulai pelatihan. Dengan energi dari manik iblis api, jika aku berhasil membuat pil yang cukup, aku setidaknya bisa membuka hingga 10 titik akupuntur di lengan kananku. Luo Xiu mulai menenangkan pikirannya dan fokus pada pembuatan pil. Sebelum itu, ia mengeluarkan fragmen sari cahaya abadi dan membuka ruang cahaya abadi untuk membantu pelatihan. Waktu berlalu tanpa terasa. Setelah lebih dari 3 bulan, Luo Xiu akhirnya menyelesaikan pelatihannya. Namun, waktu yang dihabiskannya dalam ruang cahaya abadi jauh lebih lama. Pelatihan ini menghabiskan hampir seluruh sumber daya yang ia miliki. Bahkan, dari tumpukan kristal energi ilahi di dalam cincin penyimpanannya, kini hanya tersisa kurang dari 10 miliar. Meskipun sumber daya yang dihabiskan sangat besar, hasilnya memuaskan Luo Xiu. Ia berhasil membuka 10 titik akupuntur di lengan kanannya, membawa kekuatan fisiknya ke level yang melampaui batas. Meskipun ia belum pernah mengalami serangan seorang kaisar dewa, Luo Xiu yakin bahwa tubuhnya kini dapat dengan mudah menghancurkan senjata dewa tingkat tertinggi. Namun, Luo Xiu tidak terburu-buru untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Langkah berikutnya adalah menciptakan 4 bintang hukum, dan ia ingin memastikan pemahamannya tentang hukum bela diri stabil sebelum melanjutkan. Setelah keluar dari pelatihan, Luo Xiu memberikan pil tingkat 9 kepada Qi Yurong. Keduanya kemudian memulai perjalanan ke lokasi yang tercatat di batu giok. Bintang waktu telah muncul 2 kali sebelumnya, dan beberapa tempat di dalamnya telah diberi nama. Salah satunya adalah jurang tak berujung. Namun, lokasi yang mereka tuju kali ini disebut zona larangan waktu. Dari namanya saja, tempat ini jelas bukan lokasi biasa. Saat memandang ke depan, mereka melihat pemandangan yang aneh dengan cahaya-cahaya berwarna-warni yang terus berkedip. Cahaya-cahaya ini membuat penglihatan terdistorsi, sehingga mereka hanya bisa melihat sejauh 2 hingga 300 meter. Zona ini sangat luas dan diselimuti oleh hukum waktu, memberikan kesan misterius yang tak terduga. Jadi, ini adalah zona larangan waktu, ujar Qi Yurong dengan ekspresi serius. Menurut catatan di batu giok, belum pernah ada yang mengunjungi tempat ini sebelumnya, sehingga ia tidak tahu bahwa lokasi yang ditandai akan menjadi tempat yang berbahaya. Luo Xiu tidak terlalu mengetahui tentang zona larangan waktu. Namun, Qi Yurong menjelaskan, zona ini dipenuhi oleh hukum waktu, dan ada bagian yang sangat berbahaya, terutama area dengan hukum percepatan waktu. Jika kita masuk ke sana, usia kita bisa habis dalam sekejap. Hukum percepatan waktu membuat aliran waktu dalam suatu area berjalan lebih cepat. Pikiran seseorang mungkin masih berada di masa kini, tetapi dalam area tersebut, waktu sudah melompat jauh ke depan. Di bawah pengaruh hukum ini, masuk ke zona larangan waktu dapat membuat seseorang kehilangan arah.
Dalam 2 kali kemunculan bintang waktu sebelumnya, tidak ada yang berhasil keluar dari zona ini. Namun, bahaya besar sering kali membawa peluang besar. Banyak orang rela mempertaruhkan nyawa untuk mengeksplorasi zona ini, berharap menemukan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jalan bela diri selalu dipenuhi dengan perjuangan hidup dan mati. Luo Xiu menatap Qi Yurong di sampingnya, yang terlihat ragu-ragu. Ia tahu bahwa bagi seseorang dengan kekuatan yang tidak terlalu tinggi seperti Qi Yurong, masuk ke zona ini berarti mempertaruhkan nyawa. Namun, ketika Luo Xiu mengira Qi Yurong akan mundur, ia malah melihat wanita itu, setelah sedikit ragu, melangkah masuk ke zona larangan waktu. Luo Xiu tidak berkata apa-apa. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah masuk ke dalam zona larangan waktu. Di bawah pengaruh hukum waktu, ruang menjadi terdistorsi, dan semua indera terasa aneh. Jangkauan persepsi pikiranku hanya 10 meter, ujar Qi Yurong dengan wajah khawatir. Dengan jangkauan persepsi yang sangat terbatas, ia tahu bahwa jika bahaya muncul, akan sulit untuk bereaksi tepat waktu. Luo Xiu juga merasa tidak nyaman pada awalnya. Namun, karena ia sudah berlatih hukum waktu, ia segera beradaptasi dan mampu memperluas persepsinya hingga ratusan mil. Meskipun aku sudah melatih hukum waktu, pengaruh dari zona ini tetap tidak bisa diabaikan, pikir Luo Xiu sambil mengerutkan kening. Dalam kondisi normal, persepsinya bisa menjangkau hingga ribuan mil. Saat itu, Luo Xiu kembali merasakan getaran dari fragmen sari cahaya abadi di lautan kesadarannya. Seolah-olah fragmen itu merespons keberadaan fragmen lain di dalam zona larangan waktu. Di sana, merespons getaran tersebut, Luo Xiu langsung mengunci arah dan tanpa ragu melangkah cepat menuju lokasi itu. Namun, saat ia mempercepat langkahnya, ruang yang terdistorsi tiba-tiba menyebar. Rasa bahaya yang sangat kuat muncul, memaksa Luo Xiu untuk mundur dengan cepat sambil menarik Qi Yurong bersamanya. Ada apa? Qi Yurong bertanya dengan wajah pucat, menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Distorsi ruang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Meskipun Luo Xiu sudah bergerak dengan kemampuan terbaiknya, bahu kirinya masih tersapu oleh distorsi itu. Dalam sekejap, lengan kirinya mulai layu, berubah menjadi seperti kulit pohon tua yang kering dan retak. Betapa menakutkannya hukum waktu ini, gumam Luo Xiu sambil melihat lengan kirinya. Dalam sepersekian detik, ia merasakan aliran waktu yang dipercepat, berbeda dari hukum perlambatan waktu yang sebelumnya ia pahami. Bagi Luo Xiu, waktu hanya berlalu sekejap. Namun, lengan kirinya tampak seperti telah melewati ribuan tahun, kehilangan semua vitalitasnya dalam waktu singkat. Hukum percepatan waktu jauh lebih menakutkan dibandingkan hukum perlambatan, Luo Xiu berkata pada dirinya sendiri. Tuan Ye, tanganmu, suara Qi Yurong bergetar, matanya penuh dengan kekhawatiran. Jika tadi Luo Xiu tidak menariknya ke belakang, ia tidak bisa membayangkan nasib yang mungkin ia alami, mungkin tubuhnya akan menua hingga kehabisan umur dalam sekejap. Plak, sebelum Qi Yurong bisa berkata lebih jauh, Luo Xiu dengan tenang mengayunkan pedang energinya, memotong lengan kirinya yang telah layu. Lengan itu langsung berubah menjadi debu dan menghilang. Sesaat kemudian, cahaya putih susu muncul di ujung lengan yang terputus, dan tunas-tunas daging kecil mulai tumbuh, perlahan-lahan membentuk lengan baru. Generasi anggota tubuh. Qi Yurong tertegun. Semakin lama ia bersama Luo Xiu, semakin banyak hal luar biasa yang ia saksikan. Kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua kultivator bela diri. Faktanya, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk menyembuhkan tubuh yang rusak. Biasanya, kultivator tingkat rendah bisa menggunakan obat atau harta langka untuk memulihkan tubuh. Namun, bagi mereka yang berada di tingkat Dewa Raja atau lebih tinggi, proses ini menjadi jauh lebih sulit. Hanya mereka yang menguasai hukum kehidupan yang dapat melampaui batas ini. Adegan generasi lengan Luo Xiu jelas menunjukkan penggunaan hukum kehidupan, dan tampaknya Luo Xiu telah mencapai tingkat yang cukup tinggi dalam hukum tersebut. Dia menguasai hukum kehidupan dan hukum waktu, dua hukum tertinggi, pikir Qi Yurong, merasa takjub dan sekaligus terbiasa dengan kejutan-kejutan yang diberikan oleh Luo Xiu. Bahkan, ia merasa kemampuan Luo Xiu yang ia saksikan ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Berhati-hatilah. Tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang kita duga, suara Luo Xiu terdengar berat. Jika bukan karena reaksinya yang cepat tadi, tubuhnya bisa saja sepenuhnya terkena dampak hukum percepatan waktu. Meski ia memiliki kemampuan generasi dan menguasai hukum kehidupan, kemungkinan besar ia tidak akan selamat dari kehilangan waktu yang begitu masif. Ia menyadari bahwa hukum waktu di zona ini sangat tinggi, bahkan mungkin mencapai tingkat ke-9 atau ke-10 dari hukum asal, karena berasal langsung dari fragmen sari cahaya abadi. Baru saja beberapa detik berlalu, waktu setara dengan 500.000 tahun telah melompat. Tingkat percepatan waktu seperti ini tidak mungkin terjadi dengan hukum tingkat rendah. Luo Xiu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan meletakkan jarinya di bibirnya, memberi isyarat kepada Qi Yurong untuk diam.
Ia merasakan keberadaan beberapa kultivator lain yang juga memasuki zona larangan waktu. Karena pengaruh hukum waktu, persepsi orang lain sangat terbatas. Namun, Luo Xiu, yang memahami hukum waktu, mampu memperluas kesadarannya hingga ratusan mil. Ia dapat mendeteksi kehadiran mereka, sementara mereka tidak dapat mendeteksinya. Kai, apakah benar Kaisar Dewa Wu yang meninggal di tempat ini? Suara percakapan itu terdengar melalui persepsi Luo Xiu, mengungkapkan sebuah rahasia besar yang mengejutkan. Bersambung.